Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview. Ini dia X2 XD05 Basic. Sebelum reviewnya dimulai seperti biasa ya, video ini nggak ada yang mensponsorin, dengan kata lain. Ini dibeli dengan uang saya sendiri dan merupakan opini pribadi saya terhadap barang ini. Yuk kita mulai. Kita mulai dari penampakan dusnya dulu aja ya. Tampak depannya begini. Ada tulisannya XD05 Basic ya. Tuh. Ada lagi, Love Music, Love Life, Love X2. Wih dia, tampak sebelah samping sininya tuh. Gitu aja, belakangnya. Tuh dia. Buat kalian yang suka membaca, boleh dibaca aja. Saya deketin. Selamat membaca ya. Tuh. Iya, di tampak samping sisi satunya cuman ada tulisan X2. Yuk kita langsung buka aja. Di dalam dusnya ada kotak lagi ya. Iya, buka. Ya. Ini ada soft, agak gimana ya, bahannya tuh soft to the touch gitu ya, nggak tahu lah. Ini di dalamnya ada paddingnya juga supaya lebih aman ya. Nih, waktu awal XD05-nya ada di sini ya. Ya, ini bukanya gimana ya? Ini X2 nih. Ini kenapa nggak dikasih bolong untuk megang ininya? Ya. Nah, di sininya malah ada bolongannya ya. Gimana sih ya? Yang desain packagingnya tolonglah. Ya, di dalam packagingnya dapat apa aja? Yuk buka, kita acak-acak ya. Ini dusnya kemanain dulu nih? Belakangin dulu aja lah. Ya. Oke. Di dalamnya ada ini dia ya. Dapat kaki-kaki ya. Dapat lagi baut ya. Nggak tahu nih, ada spare bautnya. Ini juga. Ya, buku manualnya, warranty card, nota pembelian. Ini bekas kabel-kabel nih. Dapat lagi pota pita yang ini, nggak tahu kenapa pota pitanya X2 ini luar biasa lengketnya ya. Ini saya cuman pakai sekali doang, langsung nggak pernah dipakai lagi. Ya, itu pota pita rasanya kalau pas ngebuka lebih susah dari 3M buat GoPro ya, luar biasa. Dapat kabelnya apa aja? Dikasih kabel ini. Ini kabel OTG C2C ya. Dapat apa lagi? Dapat kabel C2 micro ya. Ini nggak bisa fokus. Ya, C2 micro. Dapat apa lagi? Dapat ini kabel C2C panjang. Dapat apa lagi? Dapat adaptor ya. Nih, buat colok ke USB A biasa tuh. Dan tentunya dapat ini XD05 basicnya ya. Yuk kita bahas satu-satu. Dari penampakan dan build XD05-nya dulu. Si build-nya dari besi ya. Ini ya, besi ya. Ini luar biasa, nggak gitu berat sih, tapi lumayan berat sih. Kalau untuk portable ini saya rasa ini terlalu berat ya. Ini ada lubang-lubang ventilasinya. Ini juga bisa diganti OPM-nya ya, yang saya nggak akan ganti sih. Saya nggak gitu tertarik ya, gimana ya, istilahnya value-nya jadi agak berkurang ya, kecuali kalian udah punya duluan si OPM untuk penggantinya. Ini juga dapat adaptor ke quarter inch. Ini volume knob-nya double, jadi power juga. Ya, tuh ada pilihan inputnya. Boleh sekalian dinyalain aja deh. Iya, tuh nyala. Iya, yang tengah USB in, yang sebelah kiri inputnya optikal, paling kanan.
aux ya. Oke. Ini ada bass boost-nya yang saya rasa gimana ya? Seperti biasa nih, implementasi bass boost tuh agak malah kesannya jadi madi ya ke mid-nya. Kalau saya sih selalu dimatiin. Ini ada pilihan gain ya yang sangat agak kurang berguna sih, jujur aja. Gainnya ini di paling kecil udah besar volumenya, di yang tengah makin besar, yang paling kanan sangat besar volumenya. Iya, di sebelah sininya ada ini, malah saya matiin ya, udah nyalain lagi. Iya, nyala lagi. Di sebelah sininya ada tombol untuk display atau matiin lampu LED-nya. Ini upsampling ya, istilah simpelnya upsampling itulah. Ini buat ganti filternya. Ya, filternya kalau kalian file PCM ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4 yang juga saya nggak bisa bedain suaranya. Kalau kalian style file di SD hanya 1 dan 2 ya. Dan juga saya nggak bisa bedain suara filternya. Oke, ini si SRC kalau nggak salah hanya di input optikal aja. Ini juga nih ya, yang tadi saya bilang, tuh matiin LED ringnya. Buat matiin layarnya tahan yang lama. Nah, layarnya mati tapi ininya nyala ya. Oke, ini juga bisa dipakein Bluetooth modul ya, 05BL kalau nggak salah ya, 05BL Pro. Saya nggak gitu ngetes sih di modul Bluetooth-nya karena kesannya value-nya jadi agak ngedrop sih. Tapi sebenarnya kalau dipakein modul Bluetooth-nya, dia tuh battery life-nya katanya sih improve ya, karena ini saya nggak tahu baca di spesifikasi websitenya tuh kalau pakai USB baterainya jadi lebih boros ya dibandingkan optikal, apalagi cuman sebagai amplifier biasa atau aux ya. Kalau optikal atau digital in tuh katanya bisa sampai belasan jam ya. Kalau saya sendiri pakai USB in kurang lebihnya didapat di area 7 sampai 8 jam ya. Biasanya sih 7 jaman dapatnya. Ini juga bisa kalian select kalau bisa fokus kameranya ya udahlah. Ini bisa kalian select untuk powernya dari baterai ataupun pakai eksternal. Yuk kita bahas sound quality-nya. Sound quality dari si XD05 Pro, dia gambaran besarnya sama, mirip kayak tipikal DAC-nya X2. Dia tuh ke arah netral sedikit bright ya. Meskipun di yang sini si bassnya sebenarnya agak sedikit ada micinnya ya. Kalau dibahas satu-satu dari bassnya. Bassnya itu dia kesannya gimana ya? Kalau dibandingin sama DAC lain, si XD05 tuh agak lebih kesannya tuh bulat, bassnya tuh gimana ya? Bulat tapi nggak begitu nggak begitu bulat yang modelnya Shanling M0 sih, itu bulatnya agak nggak bertekstur. Kalau ini sih bulat dan juga bertekstur dan juga cukup punchy ya. Kalau dari mid-nya gimana? Mid-nya ini nggak ada smoothing sama sekali dan juga saya rasa ada sedikit kolorasi di upper mid-nya. Kalau contoh IM, Moondrop SSR colok ke sini tuh kesannya yang suaranya agak sedikit sih sebenarnya, sedikit shouty itu jadi ya nggak bertambah parah sih, tapi dia juga nggak nyembuhin si shouty-nya sih, tapi ya gimana ya, kesannya tuh sedikit lebih shouty sedikit ya. Kalau si treble-nya gimana? Treble-nya ini tuh cukup extend, tapi tuh dia agak sedikit kurang si remah-remah detailnya ya, gimana ya. Contohnya kalau saya compare langsung ke Vio K5 Pro ya. Yang di sini AK4490 DAC-nya. Di yang situ AK4493.
Yang saya rasain bedanya tuh kalau di K5 Pro dari treble-nya aja. Treble-nya tuh di yang K5 Pro AK4493 tuh dia lebih dapet, gimana ya istilahnya tuh, kayak nambah satu layer ya. Satu layer treble-nya tuh ya ada sedikit improvement ya, meskipun nggak banyak. Yuk kita bahas ke stagingnya. Stagingnya si XD05 Basic lumayan luas. Modelnya ya luas, dan juga imagingnya tuh separasinya juga masuk. Kayak tipikal dark biasa deh. Nggak macem modelnya si Vio Q3. Yang ini modelnya biasa terpisah, dan juga ya imagingnya cukup oke sih. Seperti biasa dipakai tes untuk main game ya. CSGO ya juga, karena sayanya aja yang mau pakai dark yang imaging bagus pun tetap aja mati ya. Oke. Kalau dari bahas ke area plus minusnya deh. Plusnya, XD05 Basic ini kuat untuk ngedrive Sennheiser XD600 ya, 300 ohm. Dia kuat. Negatifnya, kalau kalian ngedrive, ya bukan ngedrive sih, colokin IM sensitif. Contohnya Tingpot Aurora ya. Contoh lainnya Vio FH3. Dia tuh volumenya seperti biasa kayak analog potentiometer lainnya. Ada channel imbalance di area awal. Dan juga gimana ya, si volumenya tuh, misal di sini baru nyala nih. Di sini belum ada volume. Begitu ke sini dia balance, tapi kalau menurut saya yang biasa ngederinnya nggak gitu keras sih. Saya biasa dengerin musik tuh ya masuknya, kalau misalkan dibandingin sama teman-teman saya sih masih low volume ya. Kalau di situ menurut saya sih udah sedikit terlalu keras untuk kuping saya, tapi masih dapat balance-nya ya. Yang kurang saya suka lagi dari si XD05 Basic ya, dia ada background noise-nya, hiss amplifier ya. Dan juga kadang-kadang kalau ada sinyal lewat dia ada interference sedikit. Tapi modelnya bukan kayak interference-nya Vio Q3. Dia sih kalau di stacking ke HP udah pasti bunyi. Di sini enggak sih, jarang banget. Yang saya kurang suka lagi ya, ini picky banget ke source-nya, USB-nya nih. USB-nya dia picky banget. Contoh, dicolok ke komputer tuh bisa ada suara hard disk atau suara noise dari komputer kalian tuh masuk ke sini ya. Kalau si port USB kalian tuh agak kurang bagus ya. Dan juga kalau saya coba ini seperti biasa Kang defect sih sebenarnya ini. Waktu awal saya dapat aksesorisnya, kabel-kabelnya dapat yang defect ya. Kenapa defectnya? Saya cobain pakai kabel yang awal tuh dia banyak banget kayak distorsinya, kayak berbetan suaranya. Saya tanya sellernya, bisa dituker nggak? Dapat kabel replacementnya ini sembuh, dan juga dia tuh picky ke USB port komputer juga sih sebenarnya. Saya colok ke front panel USB 2.0 di situ ya. Tuh acak-acakan ya. Saya colokin ke situ tuh dia di salah satu port USB saya berbetan ya, nggak tahu kenapa. Picky banget ya sama USB-nya. Ini juga malah justru gimana ya? Kalau saya nih mandangnya sebagai seller, misalkan seller ngejual si ini, ternyata tuh yang bermasalah USB si buyernya, nanti malah komplain ya, gimana ya? Agak gimana ya? Ini tuh saya juga nggak tahu kenapa picky banget sama source-nya. Kan kesannya tuh malah jadi nggak enak ya kalau misalkan relasi antara buyer dan juga sellernya tuh jadi ya kehambat gara-gara barang kayak ginian ya. Meskipun emang bagus sih lumayan suaranya. Ya paling itu aja nitpicking dari saya.
Paling kalau untuk komparasi sih tanya aja di komen ya. Nanti mau dibandinginnya sama apa nanti saya jawab kalau masuk notifikasinya. Paling segitu aja review saya kali ini ya. Apabila dirasa membantu dan juga menghibur Anda atau untuk isi-isi waktu aja, boleh dong like dan juga subscribe tentunya ya. Seperti biasa video ini tanpa skrip ya, saya dadakan aja bikinnya, yang ada di otak saya sebut. Ya, saya juga selalu mengingatkan Anda ya, kita masih di masa-masa pandemi. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, minum, tidur yang cukup, mandi supaya tidak bau dan juga olahraga ya. Sekian dari saya. Bye-bye.